Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, setiap tahun selalu aja ada kasus-kasus. Setiap tahun ada masalah di dunia keuangan, ya, di financial market. Dan ujung-ujungnya kita menyalahkan lemahnya literasi tentang keuangan kepada masyarakat. Nah, konteks lemahnya literasi yang ada di dalam masyarakat itu mungkin bisa kalau di zaman dulu, zaman saya dulu 2000, 2005 tahun itu kita hanya cari informasi di Google, kemudian perpustakaan, sehingga kalau ada yang kurang dapat informasi bisa kita sebut seperti itu. Nah, tetapi di industri digital saat ini, di dunia digital saat ini, setiap orang punya akses yang sangat luas untuk mendapatkan informasi tentang dunia keuangan. Cuma malasnya kita ini mau cari informasi, mau cari ilmu, knowledge, belajar, referensi, dan lain-lain, tidak mau. Pokoknya langsung gelap mata, begitu lihat, wah beli ini bisa beli Ferrari, langsung percaya aja. Nah, dan memang di dunia keuangan ini, iming-iming itu yang dikedepankan, karena itulah yang bisa merubah logika Anda menjadi emosi. Akhirnya Anda buat keputusan yang kayak tadi, instan. Yang 2 juta bisa jadi 2M itu, 2M bisa jadi 2 triliun. Come on guys, 2 triliun itu 2000 miliar. Kamu pikir gampang nyari duit 2000 miliar? Ya. Nah, jadi miskinnya, lemahnya literasi tentang keuangan harusnya nggak akan ada di era digital kayak gini kalau setiap orang mau berupaya, berusaha. Nah, kita ini udah terbiasa seperti domba, pengennya tuh ngumpul bareng, satu ke sana ikut ke sana, ya. Yang lebih banyak dikenal dengan FOMO. FOMO, wah ini kita main ini cepat kaya nih, kita trading ini bisa cepat kaya. Yang dipikirkan cepat kayanya aja, tapi cepat miskinnya juga nggak pernah dijadikan bahan pertimbangan, ya. Nah, inilah yang kadang muncul kasus-kasus, akhirnya kita menyalahkan miskinnya literasi masyarakat dalam dunia keuangan, padahal setiap orang harusnya juga bukan bodoh-bodoh amat, dan setiap orang sudah punya handphone hari ini dan bisa mengakses semua literasi dunia keuangan dengan sangat jelas. Cuma masalahnya tadi, malas. Karena kebanyakan kita semua rata-rata kaum rebahan yang pengen sukses instan, yang pengen bisa beli Ferrari instan. Jangan. Anda kalau kaya, Anda tidak usah menunjukkan bahwa Anda kaya. Ya, saya dari dulu ya, dari zaman muda, padahal nggak ada duit di kantong, nggak ada duit juga di bank, ya, tapi orang melihat saya itu selalu kayak orang kaya, selalu punya duit gitu. Ya alhamdulillah, karena saya juga nggak pernah ngomong sama orang uang saya berapa. Ya alhamdulillah, uang itu dikasih terus, diberi terus, ya. Dan jadi pelajaran di weekend ini adalah jangan menyalahkan literasi, miskinnya literasi, tetapi Anda sendiri harus berusaha, berupaya. Jadi jangan sampai nanti keputusan atau kesalahan yang Anda dapat, Anda menyalahkan orang lain, ya. Jangan. Hidup ini Anda yang menjadi penanggung jawab terhadap masa depan Anda. Jadi jangan serahkan masa depan Anda dengan orang lain. Oke? Sukses selalu untuk kita semua. Happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita. Jaga kesehatan.
Baik, pagi ini saya akan membahas tentang Fund Manager License. Oke, pada saat di market, menjadi seorang Fund Manager, kalian tentu harus certified, memiliki license. Kenapa? Karena Anda harus menjaga hal-hal yang benar-benar yang diatur, karena di industri ini adalah padat regulasi. Jadi Anda nggak bisa seenaknya ngomong, wah saya bisa kasih profit 25%, kasih profit 100%. Nggak. Dan pada saat Anda mengelola dana publik, Anda juga harus ada terikat dengan aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas. Nah, jadi seperti apa fund manager itu bekerja? Oke, fund manager bekerja seperti ini. Umpamanya ada investor yang ingin dikelola dananya, tentunya melalui investment bank. Ya, fund manager itu biasanya payungnya itu mereka bekerja sebagai fund manager atau hedge fund manager di satu investment bank besar. Ya, jadi seperti Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, BNP Paribas, ya, mereka ada di situ. Nah, pada saat investor memberi uangnya, oke, Pak Fir, ini uangnya 1 triliun, tolong dikelola. Pada saat duit itu diberikan, arrangement antara fund manager atau hedge fund manager dengan investor ada dua. Pertama, FDA. FDA itu adalah full discretionary account. Artinya 1T itu mau diputar di mana aja, terserah si hedge fund manager atau fund manager tersebut. Return yang dijanjikan umpamanya setahun 3-5% dengan lock up period 3-5 tahun disepakati dan ada agreement, ya. Oke, jalan. Jadi kalau hedge fund manager ternyata dalam 1 tahun dia bikin return sampai 500% sampai 1000%, berarti itu achievement yang dia dapat extraordinary. Nah, extraordinary itu barulah kita bicara lagi bagi-bagi hasilnya berapa, ya. Nah, itu FDA. Yang kedua, non FDA, non, ya, discretionary account. Artinya setiap keputusan investasi harus melibatkan investornya. Jadi umpamanya mau beli hotel, mau beli perusahaan, mau akuisisi perusahaan, semua ada keterlibatan investor tersebut. Jadi si fund manager memberikan semacam brief. Oke Pak, proposal saya kita membeli perusahaan ini. Kenapa? Investment drivernya apa? Kok kamu bisa buat propose untuk investmentnya seperti ini? Nah ya, oke. Jadi seperti itulah konteks pengelolaan dana. Jadi bukan kayak Anda baru tahu ilmu sedikit di SAU, terus berani-berani kelola dana orang. Oh, ada investor kelola duit 1M, 2M. Mau. Hati-hati. Ya. Anda harus tahu pada saat Anda mengelola dana itu ketahanan equity-nya cukup nggak terhadap pasar. Ekspektasi return yang diharapkan oleh investor itu sesuai nggak? Ya. Jadi hati-hati. Dan mulai hari ini Anda harus mencari fund manager atau hedge fund manager yang benar-benar punya license, yang benar-benar punya ilmu dan pengetahuan yang dalam tentang apa yang dikelola. Nah, jadi itu pengetahuan kita hari ini tentang fund manager license. Jadi kalau ada yang bilang, ngapain license? Saya nggak perlu license. Nggak benar orang seperti itu. License perlu. Yang nggak perlu license itu orang yang percaya sama kamu, mungkin teman dekat, saudara, yang nggak perlu license. Tetapi pada saat Anda mengelola fund sudah secara profesional, nah seperti saya mengelola dana secara profesional, saya sudah harus menunjukkan ya payungnya saya di mana, investment banking saya di mana. Makanya saya memiliki Fir Investment Bank Group yang mengelola cukup banyak fund, dan saya menetapkan
tidak semua fund saya kelola. Minimum ya 10 juta US dollar baru Anda bisa datang ke investment bank kami untuk dikelola duitnya secara profesional ya. Tentunya dengan instrumen-instrumen yang benar ya. Nah, jadi itulah sedikit pengetahuan agar kita ini ke depan jangan asal nitip duit, asal berani mau ngelola duit, jangan ya. Ingat, ini industri padat regulasi. Oke? Sukses selalu untuk kita, happy cuan konsisten.